Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan semangat belajar ya pada hari ini. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan pembelajaran kelas lengkap. Artinya, anak-anak kelas 5 dan kelas 6 akan belajar bersama dalam satu waktu, namun dengan materi yang berbeda sesuai dengan tingkat kelas masing-masing. Untuk kelas 5, kita akan belajar IPA dengan materi interaksi manusia dengan lingkungan. Sedangkan untuk kelas 5, kita akan belajar IPS dengan materi pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Baik, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk anak-anak kelas 5 diharapkan mampu menjelaskan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan serta dampaknya. Dan untuk anak-anak kelas 6 diharapkan mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya dan upaya pelestarian dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada pembelajaran kali ini, kelas 5 silahkan menyiapkan buku dan alat tulis untuk mengerjakan tugas yang sudah disiapkan. Sedangkan untuk kelas 6, perhatikan penjelasan Ibu terlebih dahulu. Dengarkan penjelasan dengan baik, jangan saling mengganggu, dan tetap fokus pada tugas masing-masing. Jika ada yang belum dipahami, kalian boleh mencatat pertanyaan untuk ditanyakan nanti. Ingat anak-anak, belajar dengan tertib dan bekerja sama adalah kunci keberhasilan kita. Ibu yakin kalian semua bisa belajar dengan baik dan penuh tanggung jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Baik, kelas 6 kita akan belajar tentang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Yang sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu sumber daya alam? Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya yaitu air, terus tanah, hutan, laut, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya itu ada pemanfaatan sumber daya alam. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk berbagai keperluan seperti air digunakan untuk minum dan mandi, tanah digunakan untuk bercocok tanam, laut dimanfaatkan untuk menangkap ikan, dan hutan dimanfaatkan untuk kayu dan hasil hutan lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada dampak pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dapat menimbulkan dampak, yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya yaitu kebutuhan hidup terpenuhi dan ekonomi masyarakat meningkat. Sedangkan dampak negatifnya, kerusakan lingkungan jika digunakan secara berlebihan. Selanjutnya, ada pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam adalah usaha untuk menjaga dan merawat alam agar tidak rusak dan tetap dapat digunakan di masa depan. Contohnya, menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Terus, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian menghemat penggunaan air dan listrik, dan menjaga kebersihan lingkungan. Baik, sebelum itu Ibu akan menampilkan video pembelajaran kita pada hari ini. Tolong diperhatikan baik-baik ya video pembelajarannya, karena setelah ini Ibu akan memberikan soal latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Selviani. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam, yang dimana materi ini merupakan materi sekolah dasar di mata pelajaran IPAS. Apakah adik-adik sudah tahu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi dua macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dibentuk kembali oleh alam dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini disebabkan jenis sumber daya alam tersebut mempunyai kemampuan berkembang biak atau mengalami daur ulang. Contohnya air, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dibentuk kembali oleh alam dalam waktu yang relatif singkat. Nah, beberapa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, logam, dan barang-barang tambang lainnya. Minyak bumi terbentuk dari hewan-hewan laut yang telah mati dan terkubur di dasar laut jutaan tahun yang lalu. Hewan-hewan yang telah mati tersebut tertutup lumpur dan pasir. Lama-kelamaan, dengan adanya proses alam dan jangka waktu yang lama, hewan yang telah terkubur berubah menjadi minyak bumi. Nah, minyak bumi ini dapat diolah menjadi bahan bakar, seperti bensin, solar, minyak tanah, dan kerosin. Cara memanfaatkan sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui, bahwa sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kedua macam sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan manusia, namun penggunaannya harus bijaksana. Bila telah habis, maka sumber daya alam ini tidak dapat terbentuk lagi dalam waktu yang relatif singkat. Bukan tidak mungkin pada suatu saat sumber daya alam tersebut menjadi langka bahkan punah. Yang pertama yaitu pemanfaatan tumbuhan. Banyak manfaat yang dapat diperoleh manusia dari tumbuhan, seperti makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan juga obat-obatan. Tumbuhan sebagai sumber daya alam nabati dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu tumbuhan pangan, tumbuhan perdagangan, dan tumbuhan hasil hutan. Yang kedua yaitu pemanfaatan hewan. Hewan termasuk salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dengan kemampuannya berkembang biak, hewan dapat menghasilkan keturunan baru dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang terakhir yaitu pemanfaatan air. Air merupakan sumber daya alam yang paling banyak tersedia di alam. Air terdapat di mana-mana, seperti di danau, di laut, di sungai, bahkan di dalam tanah. Apa sih manfaat air bagi manusia? Nah, air bermanfaat bagi manusia selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air juga bisa digunakan untuk perikanan, pertanian, objek wisata, hingga dapat berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik. Itulah penjelasan tentang pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Saya harap adik-adik dapat memahami penjelasan saya, dan untuk mengetes kemampuan adik-adik bisa menonton video selanjutnya. Sekian, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dari materi yang Ibu jelaskan tadi dan video pembelajaran yang sudah kita tonton, Ibu akan membagikan LKPD. Dikerjakan ya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Untuk anak-anak kelas 6, silakan dikerjakan ya. Ibu akan pergi ke kelas 5 dulu. Baik, untuk anak-anak kelas 5, apakah soal-soal yang tadi sudah disiapkan, sudah dijawab? Atau ada yang masih bingung? Baik, kalau ada yang masih bingung, Ibu akan jelaskan ya. Jadi, pembelajaran kita hari ini tadi judulnya tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang pertama yaitu apa sih interaksi manusia dengan lingkungan? Ada yang tahu nggak? Jadi, interaksi manusia dengan lingkungan adalah hubungan antara manusia dan alam di sekitarnya. Manusia menggunakan alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti air, tanah, dan tumbuhan. Oleh karena itu, manusia juga harus menjaga dan merawat lingkungan agar tetap bersih dan tidak rusak. Kemudian ada bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi manusia dengan lingkungan dapat berupa pemanfaatan lingkungan seperti bercocok tanam, beternak, dan memanfaatkan air sungai. Kemudian ada perubahan lingkungan seperti pembangunan rumah, jalan, dan lahan pertanian. Dan pelestarian lingkungan seperti menanam pohon dan membersihkan lingkungan. Selanjutnya ada contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Beberapa contoh interaksi manusia dengan lingkungan sekitar antara lain yaitu petani mengolah sawah untuk menanam padi, nelayan memanfaatkan laut untuk menangkap ikan, masyarakat menanam pohon di sekitar rumah, dan manusia menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun dampak interaksi manusia terhadap lingkungan. Interaksi manusia dengan lingkungan dapat menimbulkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu seperti lingkungan menjadi bersih dan lestari. Dampak negatifnya seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan kerusakan hutan. Adapun cara menjaga lingkungan, manusia perlu menjaga lingkungan agar tetap lestari dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menghemat penggunaan air dan listrik. Kemudian ada menanam dan merawat pohon, dan yang terakhir menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekolah. Baik, sebelum itu Ibu akan menampilkan video pembelajaran kita. Tolong disimak baik-baik ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam di sekolah. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat memahami tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam di sekolah. Sobat Pintar, manusia merupakan makhluk yang bergantung pada alam, sehingga sepanjang hidupnya akan terus berinteraksi dengan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara manusia dengan alam. Berikut ini adalah pengertian lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang berada di sekitar makhluk hidup. Berikut ini adalah komponen lingkungan, terbagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan biotik yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, lingkungan abiotik, yaitu lingkungan yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati. Manusia merupakan makhluk ekologis yang tidak bisa hidup tanpa alam semesta, tanpa air, tanpa udara, tanpa hutan, tanpa laut,
tanpa tanah dan seluruh biota, fauna, dan flora di alam ini. Artinya, kehidupan manusia akan selalu bergantung pada alam dan berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, interaksi manusia dengan alam adalah hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara manusia dengan alam. Berikut ini interaksi manusia dengan lingkungan alam di sekolah. Yang pertama yaitu saat bersantai di pekarangan sekolah. Kemudian merawat tanaman di sekolah. Memanfaatkan halaman sekolah untuk belajar. Selain itu, menjaga kebersihan halaman sekolah. Interaksi lainnya yaitu memanfaatkan kolam ikan sekolah untuk belajar. Kemudian, memberi makan ikan di kolam sekolah, serta tidak mengganggu hewan yang ada di sekolah. Dan menanam tanaman di sekolah. Sekolah sebagai salah satu lingkungan tempat manusia tumbuh dan berkembang juga merupakan tempat interaksi manusia dengan alam ya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam sekolah dapat terjadi antara manusia dan tumbuhan ataupun manusia dengan hewan di sekitar lingkungan sekolah. Berikut ini adalah contoh interaksi manusia dengan alam di lingkungan sekolah. Di antaranya, yang pertama, bersantai di halaman sekolah sambil menikmati pemandangan alam sekolah dan udara yang sejuk. Kemudian yang kedua, merawat tanaman di sekolah seperti menyiraminya dan memberi pupuk secara rutin. Yang ketiga, memanfaatkan tumbuhan di lingkungan sekolah sebagai bahan untuk belajar. Yang keempat, menjaga kebersihan halaman sekolah dengan cara tidak membuang sampah di halaman tersebut dan bekerja bakti membersihkannya. Selanjutnya, yang kelima, memanfaatkan kolam ikan di sekolah sebagai bahan untuk belajar. Kemudian yang keenam, memberi makan ikan yang dipelihara di sekolah. Yang ketujuh, tidak mengganggu hewan-hewan yang berada di sekolah, baik hewan yang dipelihara maupun hewan yang hanya singgah sementara. Dan kedelapan, memanfaatkan lahan halaman sekolah untuk bercocok tanam di sekolah, seperti tanaman sayuran dan juga tanaman obat-obatan. Itulah beberapa contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam di sekolah. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah penjelasan yang Ibu berikan dan video pembelajaran yang sudah kita tonton, apakah masih ada yang bingung mengisi soal yang sudah disiapkan tadi? Jika tidak ada, boleh dilanjutkan lagi ya ngisi soalnya. Silahkan diisi dengan benar, dengan baik, dan dengan jujur. Baik anak-anak kelas 5, apakah sudah selesai menjawab soal-soal tadi? Jika sudah, silahkan yang ingin mempresentasikan jawabannya silahkan maju ke depan. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari soal-soal yang sudah diberikan Ibu Guru tadi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan interaksi dengan lingkungan? Jadi jawabannya, interaksi manusia dengan lingkungan adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungan tempat mereka hidup. Kemudian soal yang kedua, sebutkan 2 contoh kegiatan manusia yang mempengaruhi lingkungan, yaitu membuang sampah sembarangan dan menanam pohon. Soal yang ketiga, apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Jawabannya yaitu lingkungan akan menjadi kotor, terjadi pencemaran, dan dapat menimbulkan banjir serta penyakit. Soal yang keempat, mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Jawabannya yaitu agar lingkungan tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali. Dan soal yang terakhir, sebutkan 2 cara
menjaga lingkungan di sekolah? Jawabannya yaitu membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan kelas secara rutin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini mengenai interaksi manusia dengan lingkungannya, dapat disimpulkan bahwa interaksi manusia dengan lingkungannya dapat mempengaruhi kondisi alam. Oleh karena itu, manusia harus berperilaku bijak dan bertanggung jawab agar lingkungan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Baik, untuk anak-anak kelas 6, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Jika sudah, Ibu minta salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya tadi. Baiklah, kepada Feby dipersilakan. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari soal-soal tadi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Soal nomor 2, sebutkan 2 contoh sumber daya alam yang dimanfaatkan manusia. Jawabannya yaitu air dan tumbuhan. Sedangkan yang ketiga, mengapa sumber daya alam perlu dilestarikan? Jawabannya yaitu agar sumber daya alam tidak habis dan tetap dapat digunakan oleh generasi yang akan datang. Soal nomor 4, apa yang terjadi jika sumber daya alam digunakan secara berlebihan? Jawabannya yaitu sumber daya alam akan cepat habis dan dapat merusak lingkungan. Soal yang terakhir, sebutkan satu cara melestarikan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Jawabannya yaitu dengan cara menanam dan merawat pohon. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, setelah melakukan pembelajaran pada hari ini mengenai pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak dan dilestarikan agar tetap tersedia untuk generasi mendatang. Baik, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kelas 5 dan kelas 6, terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Sebelum pulang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Itu saja dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.